قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwan dan para akhwat, para bapak dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, biiznillah ta'ala kita kali ini akan membahas lanjutan dari pembahasan kitab Stop KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, yang asli dalam bahasa Arabnya itu Al-Unuf Al-Usari. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kita beri judul yaitu hak harta istri. Jadi pembahasan kita kali ini adalah hak harta istri. Jadi ada 3 kata yaitu hak, kemudian ada istilah harta atau dalam bahasa Arabnya mal, dan ada istilah berikutnya istri. Pembahasan pertama yaitu kita akan mengenal apa itu hak, apa itu harta, apa itu istri. Ya, mengenal definisi syar'i, ya secara istilah syar'i tentang apa itu hak, apa itu harta, apa itu istri. Pertama kita bahas masalah makna dari hak. Apa itu hak? Ya, hak ini memiliki beberapa makna. Ada yang memaknai hak yaitu sebagai hurmah, yaitu kehormatan. Jadi haknya dia adalah yaitu kehormatannya. Apa maksud kehormatan? Yaitu ya pengharaman orang lain untuk merampasnya. Itu makna dari hak yang pertama. Jadi hak yang pertama maknanya adalah hurmah, yaitu kehormatan. Ya, kehormatan baik bersifat untuk kehormatan harta, kehormatan harga diri, dan kehormatan kepemilikan. Dan kehormatan itu maknanya adalah apa-apa yang tidak boleh dirampas dari seseorang, maka itu adalah kehormatannya. Seperti harta, seperti harga diri tidak boleh dirampas atau dilucuti. Maka hak adalah hurmah, yaitu kehormatan. Di sini kehormatan bukan dimaknai sebagaimana di Indonesia yaitu penghargaan, bukan, melainkan kehormatan di sini hurmah yaitu penjagaan terhadap haknya, yaitu penjagaan terhadap hal-hal yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Seperti hak darah juga ada, hak harta juga ada, hak kepemilikan, hak kehormatan diri, ya semua itu masuk dalam hak. Itu makna pertama dari hak, yaitu kehormatan. Maka kalau dimaknai ini berarti kehormatan harta istri. Maksudnya kehormatan harta istri yaitu batasan-batasan yang harta istri ini tidak boleh dirampas atau dimanfaatkan secara serampangan oleh pihak lain termasuk suami. Itu yang pertama, makna pertama dari hak. Makna kedua dari hak yaitu kepemilikan. Makna kedua dari hak yaitu kepemilikan. Ya, misalnya mengatakan yaitu ini air ini adalah hak saya, yaitu ini air adalah milik saya. Ya, maka hak harta istri dengan makna kedua berarti kepemilikan istri terhadap harta.
kepemilikan istri terhadap harta yang mana itu ada konsekuensinya, yaitu konsekuensi penghormatan terhadap harta tersebut. Larangan-larangan pihak lain untuk merampasnya, melucutinya atau memanfaatkannya tanpa izinnya. Itu makna hak yang kedua. Dan juga ada hak dimaknai sebagai yaitu kelayakan. Kelayakan, kalau dalam bahasa kita kelayakan. Ya, pakai ka, Pak, ya. Kalau pakai p jadi kelayapan, ya, jadi pakai ka. Jadi kelayakan. Jadi misal antum berhak mendapatkan apresiasi, misalnya kalimat seperti itu. Antum tuh berhak, antum tuh seorang yang berharga di sini. Antum seorang yang telah memperjuangkan tanah ini. Antum berhak mendapatkan apresiasi. Berhak di sini berarti berkelayakan. Berkelayakan untuk mendapatkan apresiasi. Jadi makna hak yang pertama bisa apa tadi? Kehormatan akan sesuatu yang dimiliki oleh pemilik hak. Itu yang pertama. Makna kedua yaitu apa? Kepemilikan itu sendiri. Makna yang ketiga apa tadi? Kelayakan. Maka hak harta istri, kalau makna ketiga berarti kelayakan istri memiliki harta itu. Namun makna pertama dan yang kedua lah yang lebih kita bahas insyaallah. Walaupun tiga makna ini berdekatan insyaallah. Kemudian apa itu al-mal, yaitu harta. Apa itu harta secara syar'i? Apa itu harta secara syar'i? Harta sebenarnya harta secara syar'i para ulama berbeda pendapat, berbeda definisi. Namun ana pilihkan definisi yang lebih insyaallah lebih menyeluruh untuk makna harta, yaitu definisi ulama Hanabilah dari mazhab Hanbali. Al-mal syar'an, yaitu harta secara syar'i adalah ma yubahu naf'uhu mutlaqan, ya, ma yubahu naf'uhu mutlaqan atau yubahu iqtina'uhu bila hajah. Harta secara syar'i adalah apa yang diperbolehkan manfaatnya secara mutlak. Apa yang diperbolehkan pemanfaatannya, ya. Apa yang pemanfaatannya dibolehkan, atau dibalik bisa apa yang dibolehkan pemanfaatannya secara mutlak. Ya, ma yubahu naf'uhu mutlaqan, kemudian au yubahu iqtina'uhu bila hajah. Atau apa yang dibolehkan apa tadi pemanfaatannya, ya, secara mutlak, atau diperbolehkan iqtina. Apa itu iqtina? Itu Indonesianya agak susah kok iqtina itu. Yaitu diperbolehkan iqtina, iqtana, iqtani, seperti iqtina itu seperti memelihara, mengasuh, mengambil, bukan, mungkin bukan untuk bermaksud memiliki. Yaitu untuk pemeliharaannya tanpa hajat, tanpa kebutuhan, ya, atau darurat, ya. Contoh, saya kasih contoh. Kalau kita membeli misal kita membeli minyak goreng, kemudian sudah kita beli, sudah kita bayar, maka minyak goreng inilah harta kita. Karena minyak goreng ini yubahu intifa'uhu mutlaqan, boleh untuk mengambil manfaat darinya secara mutlak. Kita membeli peci atau cadar, itu boleh, halal, dan itu menjadi harta. Jadi harta itu enggak serta-merta uang. Harta itu tidak serta-merta uang, yaitu apa yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat dan pemanfaatannya boleh, ya. Atau mungkin bukan dimiliki secara manfaat, melainkan boleh untuk
memeliharanya. Boleh untuk memeliharanya, termasuk hewan, ya. Dan misal memiliki emas. Emas itu boleh dimiliki oleh pria maupun wanita. Tapi perhiasan emas, apakah dia boleh dimiliki oleh pria? Saya nggak mengatakan perhiasan emas apakah boleh dipakai oleh pria, beda. Perhiasan emas apakah boleh dimiliki oleh pria? Boleh. Tapi kalau misalnya seorang laki-laki memiliki cincin atau memiliki cincin emas, tapi dia nggak pakai, taib, boleh nggak itu dia memiliki itu? Boleh. Taib. Itu sebagai emas tapi perhiasan. Tapi tentu untuk apa dia tidak memakainya sementara itu ada perhiasan? Dikhawatirkan ini israf atau tabdzir. Beda kalau emas batangan atau emas yang memang untuk diperjualbelikan pada asalnya. Laki-laki memiliki tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia memiliki cincin, kalung emas, buat apa? Gitu kan? Kalau ini tujuannya untuk perhiasan namun dia tidak memakainya, maka masuk ke dalam israf atau tabdzir, mubadzir. Perhiasan-perhiasan jika tidak untuk dipakai, melainkan hanya disimpan, maka ini masuk golongan apa? Mubadzir. Gimana Pak? Nah itu kalau itu ada tujuan Pak. Enggak, dia tujuannya hanya untuk udah biar aja simpan. Persiapan untuk melamar keberapa kalinya Pak? Ini karena saya melihat Bapak kan sudah berusia, mau lamar siapa Pak? Ya. Oke, buat anak, oke, ini ada tujuan, enggak masalah. Ini ada tujuan. Tapi ini hanya untuk ya udah taruh aja disimpan, koleksi aja gitu untuk ngelihat, seneng aja ngelihat cincin emas gitu loh. Laki-laki padahal. Maka ini israf atau tabdzir tanpa ada tujuan untuk dihibahkan atau dihadiahkan atau diberikan kepada orang atau untuk maslahat lainnya. Maka ini termasuk israf atau tabdzir. Karena perhiasan itu pada asal bukan untuk disimpan tujuannya, melainkan untuk dipakai. Dan kalau dia memakainya maka dia melakukan hal yang haram. Ya, namun apakah cincin emas yang dipunyai oleh seorang bapak ini itu adalah hartanya? Ya, itu adalah hartanya karena bisa diperjualbelikan dan bisa dimanfaatkan, tetapi untuk diperjualbelikan bagi pria atau bisa dimanfaatkan oleh istrinya padahal itu punya suaminya. Taib. Bagaimana kalau misalnya seorang laki-laki memiliki atau memelihara kucing? Apakah itu boleh? Boleh. Tapi jual beli kucing apa hukumnya? Haram. Sebagian ulama mengatakan itu haram karena ada hadis yang melarang jual beli kucing. Walaupun penafsiran ulama mengenai hadis ini ada dua kubu. Ada ulama yang menafsirkan kucing yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah kucing yang kucing yang biasa di sekitar kita atau bahasa kita kucing kampung. Kucing yang bertebaran di sekitar kita itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau ini sepakat para ulama. Ya, maka ulama pertama mengatakan yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah kucing yang tawafina alaikum, yang biasa di antara kalian, yaitu kucing kampung kalau bahasa kita. Konsekuensinya maka kucing yang memiliki karakter khusus seperti kucing ras atau blasteran, yang mana itu memang memiliki perawatan khusus dan tidak sembarangan untuk merawatnya, maka sebagian ulama memperbolehkan untuk memperjualbelikannya. Itu pandangan pertama ulama. Pendapat yang kedua dari ulama lainnya, dan ini yang lebih hati-hati, pendapat kedua lebih hati-hati. Secara mutlak semua kucing, mau apapun namanya kucing, itu haram diperjualbelikan. Haram diperjualbelikan. Baik itu kucing ras, kucing hutan, ya maupun kucing kampung. Karena bahasa yang Rasulullah berikan yaitu sinaur, yaitu apapun kucing. Secara global semua kucing. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Maka lebih afdal kita katakan haram jual beli kucing. Taib. Ketika itu adalah haram jual beli kucing, misal kita pakai pendapat itu haram hasil jual beli kucing. Pedagang kucing, ya itu kucing dijual olehnya,
Dia menjual kucing seharga misal 2 juta. Misal, ini 2 juta harganya. Akhirnya dibayar. Pertanyaannya, apakah 2 juta itu adalah harta atau tidak? Harta atau tidak? Secara bahasa harta, ya kan? Karena bagaimanapun uang kan bermanfaat. Tapi secara syar'i itu bukan harta miliknya, itu bukan hak dia. Ya enggak? Maka itu masuk dalam harta haram. Dan harta haram kepemilikannya itu tidak sah. Harta haram kepemilikan sahibnya itu tidak sah. Makanya harta haram ketika dia manfaatkan boleh atau tidak? Untuk makan, minum boleh tidak? Tidak boleh. Karena definisi harta syar'i adalah apa yang dibolehkan untuk dimanfaatkan, apa yang manfaatnya diperbolehkan secara mutlak. Adapun ini harta haram, itu tidak boleh dia manfaatkan untuk pemiliknya, untuk yang pendapatnya, ya. Enggak boleh dia bertasarruf atau jual beli dengan itu. 2 juta hasil jual beli kucing, kalau memang itu haram, maka itu harta haram buat dia. Oke? Maka ini tidak masuk dalam definisi mal syar'i, harta yang syar'i dimilikinya, tidak. Dia tidak memiliki harta tersebut pada asalnya. Begitu juga dengan harta riba, harta hasil curian. Semua itu harta secara syar'i. Semua itu harta secara bahasa, namun secara kepemilikan syar'i bukan hartanya. Nah, ketika itu secara syar'i bukan hartanya, maka secara syar'i dia tidak boleh mengambil manfaat dari harta haram tersebut. Misal dengan harta tersebut dia menafkahi anak. Baik, dia menafkahi anak. Apa hukumnya? Haram menafkahi anak dengan harta haram. Tetapi untuk anak, apakah itu halal hasil harta itu? Halal. Karena anak ini masuk ke dalam sederajat dengan fuqara dan masakin yang tidak mampu untuk bekerja atau mencari uang. Adapun jika anak itu sudah mampu bekerja dan memiliki penghasilan, maka kalau orang tua yang memiliki harta haram ini memberi harta haram kepadanya, maka ini tidak boleh dimanfaatkan oleh anak tersebut. Bisa difahami enggak fikih ini jemaah sekalian? Begitu pula kalau istri punya penghasilan besar, mapan, namun suaminya berpenghasilan haram, maka istri ini haram, tidak boleh menerima nafkah haram dari suaminya. Adapun kalau istrinya tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, dan untuk bekerja pun tidak memungkinkan, maka berhak istrinya untuk mendapatkan nafkah tersebut. Haram perbuatan suaminya menafkahi dengan harta haram, tapi halal bagi istrinya karena tidak memiliki harta cukup untuk hidupnya. Seperti itu fikihnya jemaah sekalian. Ya. Maka harta secara syariat adalah apa yang halal apa yang dibolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak. Baik. Adapun kalau misalnya bersubhat atau tidak dihalalkan untuk iqtina atau dipelihara, disimpan, tidak boleh disimpan, maka itu bukan harta yang halal. Bukan harta yang diperbolehkan. Contoh, misal seorang manusia memiliki apa? Memiliki dompet dari kulit ular. Walaupun khilaf di antara ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengatakan itu suci, dan sebagian dari mazhab Hanabilah mengatakan itu najis. Dan yang lebih tepat itu najis. Maka dompet, jas atau jaket atau tas yang berasal dari kulit hewan yang haram dimakan, maka itu semua najis. Maka kalau tas dari kulit buaya, maka itu najis tasnya. Walaupun sudah disamak, dipermak dan semisalnya. Apakah itu berupa harta yang halal baginya? Tidak. Karena iqtina'nya tidak boleh, yaitu iqtina, yaitu memeliharanya, ya maksudnya melihara, menyimpannya saja tidak boleh. Maka ini bukan termasuk harta secara syar'i. Dan memperjualbelikannya juga tidak boleh, karena syarat sah jual beli adalah
ain atau ainul mabi' atau benda yang diperjualbelikan, syaratnya harus tidak najis. Maka kalau benda yang perjualbelikan itu najis, maka tidak sah menjadi jual beli dan bukan suatu harta. Taib. Alkohol, apakah itu suatu harta atau tidak? Nah, ini jadi lumayan ini meluas nih. Harta? Kalau bukan untuk diminum? Kalau pokoknya bukan untuk diminum, untuk pembersihan, cleansing dan semisalnya, maka itu termasuk harta. Sahih. Ya, kalau misalnya itu alkohol kan banyak macamnya. Hand sanitizer pun alkohol. Ya. Apakah ketika kita membeli hand sanitizer maka itu menjadi harta kita atau tidak? Menjadi harta kita. Walaupun sebagian dari ahli fikih dan ulama ada yang mengatakan bahwasanya segala yang berbentuk khamar itu najis, maka alkohol kata mereka adalah najis. Dan wallahu alam hal ini tidak tepat. Kenapa? Karena alkohol itu sifat untuk suatu zat cairan. Ya. Dan apa yang disebut khamar adalah apa yang dianggap oleh orang-orang bisa menjadi minuman walaupun memabukkan. Sekarang hand sanitizer, apakah ada orang yang menganggap hand sanitizer itu minuman? Tidak. Dan gak ada yang minum dia. Taib, apakah dia alkohol? Jelas. Lalu apakah dia najis? Tidak. Alkohol tidak najis. Alkohol tidak najis dan hand sanitizer tidak najis. Itu yang tepat. Taib, khamar, apakah itu najis? Tidak. Misalnya topi miring atau apalah yang berapa persen khamarnya, tidak najis. Tapi iqtina, memeliharanya maksudnya menyimpannya, itu boleh atau tidak? Ini kan harta adalah apa yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak dan diperbolehkan untuk disimpan tanpa hajat. Taib. Kalau misalnya punya topi miring misalnya, apa itu topi miring? Ya macam bir lah mereknya. Misalnya itu boleh nggak disimpan? Pertanyaan, buat apa antum simpan? Nanti kalau biar musim dingin bisa menghangatkan, itu sama, antum berarti pengen minum. Ini masuk harta bukan? Khamar ini bukan harta karena tidak diperbolehkan untuk disimpan. Maka ini bukan harta. Ketika punya satu kerat, satu kerat ya namanya, berbotol-botol gitu loh, satu renceng, kerat ya kalau nggak salah namanya, betul, satu kerat isi 20 botol. Ya, ada yang topi miring, ada yang topi jatuh, ada yang topi terbang. Nah, kemudian mati pemiliknya. Apakah ini masuk ke dalam bagian harta waris? Tidak masuk. Kenapa? Karena ini bukan harta yang syar'i. Makanya para sahabat ketika diharamkan atas mereka pengharaman khamar, mereka itu langsung membuang langsung, dibuang, diaur-aurin. Bahkan di jalan-jalan Madinah sebagiannya penuh dengan khamar, maksudnya dibuang ke jalan. Ini artinya bahwasanya khamar itu tidak najis. Kalau najis masa dilepein atau dibuang ke jalanan, ya kan? Maka nggak najis. Maka kan nggak boleh kita membuang najis di jalan, nggak boleh. Itu kan mengganggu orang. Maka tidak najis khamar itu. Tetapi tidak halal untuk disimpan, apalagi direguk. Dimanfaatkan tidak boleh, disimpan tidak boleh, karena itu bukan harta. Oke? Taib. Jadi hak harta istri kita, hak kepemilikan, kelayakan hartanya istri. Istri itu apa? Kalau antum bilang istri itu adalah suminah, itu istri bapak namanya. Ya, saya enggak nanya namanya. Saya nanya definisi istri secara syar'i itu apa? Istri adalah pihak perempuan. Istri adalah perempuan yang dinikahi secara sah, secara syar'i, dinikahi
secara sah dan syar'i. Ya. Perempuan yang dinikahi ya secara syar'i dan sah atau secara sah dan syar'i. Ya. Masuk ke dalamnya nikah siri juga. Itu masuk ke dalamnya. Ya. Secara syar'i, ya. Secara syar'i. Perempuan jelas perempuan dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin, apakah sah menikah dengan jin? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan sah menikah dengan jin. Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sah menikah dengan jin. Yang mengatakan sah menikah dengan jin yaitu menganggap bahwasanya hal itu bisa terwujud dan bisa terjadi, dan memang kata sebagian dari fuqaha di zaman mereka masing-masing ada beberapa orang yang menikah dengan jin. Allah alam. Gimana caranya dan rasa itu gimana nggak tahu. Iya. Dan memenuhi syarat sah nikah dengan syarat sah ya itu ada ijab qabul dengan jin, dengan walinya gitu loh. Kemudian ada apalagi saksinya 2 minimal. Tapi pendapat pertama ini batil sebenarnya. Karena misal ijab qabul disyaratkan dalam ijab qabul itu kan yaitu dipahami ijabnya atau qabulnya. Sekarang ijab qabul sama walinya putri jin. Taib walinya kelihatan enggak? Enggak. Tapi walinya jin melakukan wakalah, yaitu akad wakalah, yaitu mewakilkan, tolong wakilkan dari manusia. Akhirnya manusia wakilnya. Entah siapa dia, si Paul ya atau si Panjul, dia saya wakil dari wali putri jin. Ya. Masya Allah. Oke, ijab qabul. Saya nikahkan kamu dengan putrinya jin Tomang dengan mahar sekian. Saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan. Tapi ijab qabul, saksinya dari kalangan manusia. Oke. Masya Allah. Itu gimana kemudian? Tapi ini tidak tergambar di perwujudan realita gitu loh. Sekarang mana istri antum akhi? Ada insyaallah. Pakai insyaallah. Di mana konkretnya mana? Nanti kalau misal berhubungan badan, apakah dia harus bertasyakul menjadi manusia atau gimana? Bisa di mimpi, bisa juga dengan bantal, bisa dan guling. Ini gimana? Walaupun memang bisa, apakah mungkin seorang manusia jima dengan jin? Itu mungkin. Setelah jinnya itu bertasyakul ke alam manusia, itu mungkin. Tetapi jin itu tidak akan selalu bisa masuk ke alam manusia, enggak akan selalu bisa begitu. Ala kulli hal, kalaupun itu tergambar, itu tetap batil karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ar-Rum ya, yaitu wa min ayatihi, ya, di antara ayat-ayat ya. Khalaqnakum azwaja. Gimana? Wa min ayatihi. Ana udah lama enggak ngisi khutbah nikah, jadi lupa apa yang dibaca oleh penghulu ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja ya. An khalaqa lakum. Sebelumnya enggak sebelumnya. Coba biar udah lama Pak enggak nikah ya, jadi ini apa ya, lupa gimana ayat-ayat itu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla adalah Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian, yaitu dari bangsa manusia. Cukuplah ayat ini untuk membantah sebagian fuqaha yang mengatakan sahnya nikah dengan jin, karena ya nikah min anfusikum, dari diri kalian, itu dari sesama manusia. Azwaja, yaitu azwaja, pasangan-pasangan. Ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuannya adalah untuk sukun, yaitu tenang, untuk mendatangkan kasih sayang, cinta. Sekarang gimana? Tenang, condong kepada jin, tenang kepada jin. Kemudian gimana cara mengungkapkan I love you kepada jin, sementara kita punya jin korin, ada jin WC, ada jin kamar mandi, ada
jin penunggu masjid, ada jin penunggu kolam, ada jin penunggu portal dan seterusnya. Itu gimana? Kita bilang I love you dan wujudnya nggak tahu. Nanti yang GR jin koren gimana? Ya kan? Ini semua nggak kebayang, nggak gimana jadinya. Jadi istri adalah manusia perempuan yang dinikahi secara sah syar'i, secara syar'i dan sah. Ya, dengan keberadaan apa? Adanya ijab kabul. Dengan adanya wali dari perempuan, dari istri, dengan adanya juga saksi 2 minimal. Saksi 2 lah syaratnya. Adapun mahar itu tanpa disebutkan atau tanpa keberadaannya pas akad tetap sah akad tersebut. Ya. Taib, kita mulai. Jadi setelah hak harta istri sudah kita bahas, kita mulai yaitu masalah menghalangi istri memperoleh hak atas hartanya. Di antara kekerasan dalam rumah tangga yang sini terjadi antara suami istri adalah penguasaan sebagian suami terhadap harta istrinya. Ini lihat ini. Penguasaan sebagian suami terhadap harta istrinya. Ia memakan harta istrinya dengan jalan yang batil tanpa mempedulikan keharamannya. Perlu ingat kaidahnya bahwasanya harta yang dicari oleh suami dari usahanya itu adalah harta suami dan wajib atasnya untuk menafkahi istri. Dan harta yang didapat oleh istri baik karena dia bekerja atau karena dia dapat warisan atau memang dia punya modal sejak awal, maka itu murni milik istri dan tidak ada kewajiban istri untuk menafkahi suami. Bahkan suami nggak perlu dinafkahi, suamilah yang menafkahi. Ya, jadi istri ini punya harta sendiri. Suami punya harta dan wajib menafkahi istri dengan kecukupannya. Ya, jadi tidak boleh seorang suami mengganggu harta istri. Kalau minjem, suami minjem harta istri boleh enggak? Boleh, tapi wajib dibayar. Ya, pada waktunya atau bagaimana nanti diatur kembali. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya, taib. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hurmatu maril insani ka hurmati damih. Keharaman harta seorang manusia itu seperti keharaman darahnya. Keharaman harta seorang manusia itu seperti keharaman darahnya. Taib. Sekarang, ketika harta istri itu memiliki kehormatan, yaitu tidak layak diganggu atau dirampas, maka kalau misalnya seorang suami mengganggu atau merampas harta istri, ingat harta tadi adalah apa? Yang boleh kepemilikan yang boleh dimanfaatkan atau dipelihara dan disimpan. Kalau misalnya istri, istri punya uang, dia di tabungannya itu digit nolnya itu banyak banget. Kemudian si suami mengambil sekitar 10 juta, ya, mengambil 10 juta. Suaminya tahu nomor rekening dan juga pas kodenya dan seterusnya tahu semua. Sebaiknya jangan kayak gitu ya. Istri sebaiknya jangan terlalu all out gitu sampai kode-kode itu diberikan, kode hartanya diberikan karena dia milik sendiri, itu milik sendiri. Maka ngambil 10 juta. Kemudian sang istri mengecek kok di M-Banking ada notifikasi 10 juta berkurang. Ya, oh iya, kartu ATM-nya dibawa sama suami. Dan nanya suami, ini Mas ngambil 10 juta ya? Kata masnya, qadarullah, ya gitu. Ya qadarullah masyafa'ala. Ya, itu kalau udah ngaji gitu, ya. Kadang-kadang pakai ilmu untuk yang batil gitu kan. Qadarullah keambil tadi, ya enggak sengaja beb gitu kata dia, enggak sengaja 10 juta ya. Semuanya sih 100.000, cuman digitnya kebanyakan pencet jadi 10 juta ya. Oh gitu. Ini kira-kira statusnya apa nih 10 juta? Pemberian atau hutang? Pertama ini nyolong, ini pertama ya. Pertama ini nyolong ya. Karena ngambil tanpa hak, tanpa izin. Nggak boleh seperti itu, ngambil tanpa izin nggak boleh. Karena ini hartanya istri, disimpan, diambil 10 juta. Nah ini kan nyolong sebenarnya. Kecuali kalau sebelumnya sudah ada bincangan bahwasanya, Mas kalau sampean jenengan mau ngambil berapapun ambil aja lah nggak apa-apa. Ini juga harus diperjelas wahai istri, Anda ngomong gitu pengen ngehadiahin atau ngutangin, itu harus jelas. Jangan pas ngomong kayak gitu niatannya yang dia ngehadiahin, ntar pas bertengkar jadinya hutang.
Itu nggak bisa. Jadi harus jelas. Ini bukan masalah bakhil atau enggak. Ini masalahnya nanti di akhirat itu bagaimana statusnya. Nah biasanya ini kalau secara syar'i ini pertama ini nilep ya. Kemudian kedua jadi apa? Ya hutang lah jadinya. Hutang. Taib. Habis ngutang kayak gitu si suami habisin dah tuh 10 juta buat sewa pemancingan, buat apalah apa terserah dia mungkin. Ya buat main game, untuk beli ini beli itu, udah selesai kemudian. Atau buat modal dagang atau lainnya lah. Habis itu harta 10 juta yang dia pinjam dari istrinya. Kemudian si suami meninggal habis itu. Meninggal, taib. Si suami ini punya harta apa? Ya beragam hartanya. Ada yang uang, ada yang properti, ada yang berupa buku, ada yang berupa kulkas dan seterusnya di harta yang dimiliki oleh suami. Ya. Maka sekarang sebelum pembagian harta waris 10 juta itu harus dikembalikan ke istri. Ini enggak masuk ke dalam harta waris. Harus dikembalikan dulu ke istri itu. Dan istri berhak mengklaim bahwasannya suami almarhum itu punya utang sama saya 10 juta. Masalahnya sekarang di keluarga yang enggak mengenal syariat Allah Azza wa Jalla, biasanya langsung kayak gitu doang. Suami udah meninggal masih ditagih. Ya enggak, emang berhak ditagih. Kadang pihak keluarga menghalangi. Waduh dikurangi 10 juta nih. Coba mana buktinya dan seterusnya. Emang perlu bukti sih sebenarnya. Harus ada hitam di atas putih kadang-kadang ya. Maka istri berhak untuk menagih ini 10 juta saya ambil karena ini hutangnya almarhum kepada saya. Nah makanya enggak ngaji itu bisa berabe urusannya nanti. Betapa banyaknya masalah harta setelah peninggal mendiang atau almarhum atau almarhumah, banyak terjadi apa? Perseteruan antar keluarga dalam masalah harta diawali dari apa? Satu, enggak ngerti ilmu syar'i. Dua, kerakusan terhadap harta. Itu yang terjadi biasanya. Ya, maka kalau kita punya kewibawaan di keluarga dan punya ilmu, hendaklah amar ma'ruf nahi munkar dalam masalah faraid atau wasiat atau kepemilikan harta dan lainnya. Tapi perbuatan jahat ini dipicu oleh anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa apabila seseorang telah memperistri seorang wanita, berarti ia telah memiliki wanita tersebut dan juga memiliki semua harta yang dimilikinya. Ini salah. Ya memang ngomongnya pas awal nikah, istrinya bilang, sayangku, segala yang aku miliki adalah milikmu. Ini kan omong kosong, ya enggak, ya hartamu sebenarnya hakikatnya adalah kata istri, hakikatnya adalah wahai suami, hartamu hartaku, hartaku hartaku, kan gitu. Dan itu ada sahihnya juga, hartanya suami sebagiannya ada hak istri yang harus ditunaikan, tapi harta istri itu tidak ada hak suami untuk ditunaikan. Hak suami adalah hak untuk melayani, berbuat baik padanya. Adapun urusan harta, maka ini istri memiliki sendiri. Ya, jadi mempunyai misal nikah dengan seorang perempuan yang dia tajirah atau sukses dalam perdagangannya, punya harta banyak. Ya, jadi laki-laki ini memang sengaja nikah sama yang kaya kayak gini supaya nanti bisa lebih terjamin hidupnya. Ini laki-laki yang laki-laki yang gimana ya? Oportunis. Sementara dia sendiri malas bekerja. Gampanglah, ini saya kan kaya, dia kan sayang sama saya. Apa yang saya minta pasti kabulkan. Emang Doraemon. Ya jadi nggak bisa laki-laki itu seperti itu. Kecuali mungkin kecuali kalau suami ini memiliki beban dakwah. Misalnya dia mencari istri yang mungkin bisa membantunya untuk lebih bisa berdakwah, maka itu boleh, bukan karena untuk kepemilikan dirinya, melainkan untuk maslahat kaum muslimin, maka ini boleh, tidak masalah, bagus. Makanya kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi bisa karena 4, bisa karena 5 liha atau wali jamaliha, wali nasabiha, wali hasabiha, wali diniha. Di antaranya bisa karena hartanya, ini perempuan punya harta banyak. Tapi tidak boleh seorang laki-laki niat untuk nikah dengan wanita yang kaya hanya untuk mengeruk hartanya. Itu enggak boleh seperti itu. Ya, melainkan laki-laki wajib untuk menafkahinya. Tapi mungkin laki-laki ini memiliki tinjauan, saya ini punya proyek untuk maslahat kebaikan bersama. Maka saya butuh perempuan yang bisa
memiliki harta untuk dialokasikan sebagiannya ke proyek tersebut, maka ini baik, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau niatan awal adalah supaya saya nggak mau menafkahi istri saya lagi dan seterusnya, maka ini bukan laki-laki yang baik ya. Taib. Kemudian tadi dikatakan kalau memperistri seorang wanita berarti ia telah memiliki wanita tersebut dan juga memiliki semua harta yang dimilikinya. Padahal anggapan inilah pemahaman yang keliru, keyakinan yang menyimpang dan merupakan perbuatan dosa. Pasalnya seorang suami tidak sedikit pun boleh memiliki harta istrinya. Tidak. Seorang suami tidak sedikit pun boleh memiliki harta istrinya. Misalnya istrinya dalam perabotan rumah nih. Istri di rumah itu belum beli magic jar. Magic jar tuh ini ya buat nasi bukan kalau nggak salah. Magic jar apaan sih? Apa bedanya sama magic comb? Ya udah sama aja lah. Magic comb, magic jar, rice cooker, penanak nasi atau apapun terserah. Silakan bikin istilah baru. Pokoknya yang penting magic jar itu istri beli. Kira-kira berapa harganya? 300 kalau nggak salah. 300 ribuan. Itu pakai duit istri. Murni duit istri. Hasil dia dagang bakpao misalnya. Kemudian beli magic jar. Karena magic jar yang lama dipakai buat bakpao. Ya, kemudian dia beli baru nih. Beli baru. Type. Magic jar dipakai tiap hari. Kemudian suami ini butuh uang. Dia bingung mau jual apa ya buat bayar SPP anak nih. Akhirnya dia ngeliat magic jar nih. Masih gres nih. Jual ah. Dijual kemudian ke tukang kredit atau ke pihak yang mau beli. Berapa bang harganya? Ini modal 300. Tapi ini second, ente mau berapa? Ya gitu. 150 boleh nggak? Ya udah 150. Suami dapat 150. Itu dia jual. Harta siapa aslinya? Harta istri. Maka ini haram dan penghasilan tersebut haram. Istrinya pulang dari dagang bakpao lihat, "Loh, kan magic jar hilang, Bang." Kata dia lagi-lagi qadarullah, ya. Qadarullah apa? Udah saya jual buat bayar SPP anak. Kira-kira istrinya bilang qadarullah juga? Qadarullah. Enggak bakal bilang gitu, mencap-mencap. Langsung dipatuk-patuk itu suaminya langsung. Dan enggak boleh. Ya. Maka akad tersebut boleh dibatalkan. Balik bang, ayo balik ke orang yang tadi beli. Balikin duitnya dan balikin magic jar-nya. Iya. Karena ini harta curian gitu bilang. Enggak boleh seperti ini bang, dibalikin kemudian. Maka enggak berhak. Enggak berhak sama sekali. Maka harus diperhatikan apa-apa barang di rumah yang memang itu milik istri harus diingat. Kalau enggak ingat ya qadarullah, tapi harus diingat untuk barang-barang besar terutama. Misal kulkas punya istri, ya udah itu punya istri, dia yang beli. Ya, enggak ada milik bersama. Itu kan biasa orang jadi apa? Ini harta milik bersama. Apa-apa yang di rumah itu semua milik bersama. Milik bersama dari segi penggunaan, tapi dari segi keberhakan dan hak milik itu tetap milik siapa yang membelinya. Belum lagi masalah motor, masalah mobil, pakai nama atas nama siapa? Itu yakin nggak itu emang apa milik dia? Kita kadang-kadang ini bingung. Nanti setelah dia meninggal baru jadi harta gunung gini, repot ngurusnya. Ya begitu jemaah sekalian. Padahal itu semua ada hisabnya di akhirat. Jadi seorang suami tidak sedikit pun boleh memiliki harta istrinya. Istri kalau punya magic jar, kalau punya kulkas, hasil dari uang dia belinya dan itu dimanfaatkan bersama itu boleh. Jadi milik bersama kalau dalam artian yaitu silahkan dimanfaatkan bersama, iya boleh karena satu keluarga, diizinkan. Tapi kalau dimiliki bersama maka ini tidak boleh secara syar'i. Karena apa? Karena memang bukan milik semuanya, milik pembelinya, ya seperti itu. Kecuali apa yang diberikan istrinya secara sukarela, nah baru itu boleh. Apa yang diberikan oleh istrinya secara sukarela tanpa ada tekanan dan bukan melalui cara barter, penipuan maupun pembodohan terhadap istri. Saya ulangi. Perhatikan kaidahnya jemaah sekalian. Seorang suami tidak sedikit pun boleh memiliki harta istrinya. Jadi suami enggak boleh memiliki atau menganggap itu miliknya, padahal itu harta hasil istrinya. Kecuali apa yang diberikan oleh istrinya secara sukarela, berarti secara lisan atau secara tulisan istrinya secara resmi, ini untuk kamu mas, ini untuk sampean mas, ya begitu, maka boleh tanpa ya, itu dulu boleh itu ya. Misal istri beli
Apa yang bisa dikasih ke suami apa, Bu? Bu, ya, Ibu. Apa yang bisa dikasih ke suami apa, Bu? Kalau dibeli, Bu? Jadi pakai uang istri beli sesuatu, terus jam tangan. Kalau baju itu berarti emang udah dari awal ngasih ke suami. Oke, baju misalnya istri beli gaun bunga-bunga, nggak cocok nih, aduh nggak cocok, nggak busy friendly gitu kata dia. Akhirnya udah nggak cocok, buat kamu aja mas. Oh ya buat saya, masya Allah, makasih, masya Allah, baik banget. Taib, apakah itu jadi harta suami? Hah? Iya. Jadi dress apa namanya? Apa namanya sih? Tadi Anda bilang apa nih? Jangan tiduran. Gaun, ya gaun, ya. Bunga-bunga. Bukan jubah buat sholat, bukan jubah harain, bukan. Gaun, Bu, gaun. Daster ya, masya Allah, daster, ya, berbunga-bunga gitu kan. Beli online, pas bilang, ya Allah bahannya Allah musta'an gitu kata istrinya. Udah gitu kancing satu doang, ini nggak busui friendly. Maka kata istrinya, mas, kamu mau nggak di mas ini? Kayaknya nggak cocok buat aku gitu kan. Masnya mau aja lagi. Udah nggak apa-apa beb, sini buat aku ya. Ya nih mas, dibuka. Nih mas, makasih ya mas, oh, baik banget kamu, gitu kan. Pertanyaannya, itu jadi harta milik suami atau tidak? Hah? Suami terima kok itu. Terjadi ijab kabul, saya berikan harta ini kepada Anda, saya terima hartanya, gitu. Itu skip sebentar dulu, itu pause dulu, kasus itu pause dulu. Sekarang misalnya, Bapak di sini ada yang jualan baju nggak Pak? Bapak? Ya, kok rata-rata pensiun sih kayaknya nih. Misalnya Bapak dagang baju, punya toko baju, ya. Bapak beli cadar 1 lusin buat dijual. Itu harta Bapak bukan cadar itu? Harta kan? Boleh nggak Bapak pakai cadar itu terus keluar melenggang gitu? Pakai cadar dan ada kesisa jenggotnya itu kelihatan. Hah? Nggak boleh dipakai kan? Tapi itu harta Bapak bukan? Harta Anda bukan? Harta. Tapi bukan untuk dipakai. Untuk dimanfaatkan yaitu penjualannya. Baik, boleh nggak Anda wahai Bapak memiliki cadar, bahkan punya apa tadi, dress apa, daster akhwat gitu, cadar, ada ini ada itu, banyak macamnya. Itu harta Anda wahai Bapak, tapi bukan untuk dipakai, dimanfaatkan untuk apa? Penjualan. Itu harta bukan? Harta. Maka suami ini yang tadi diberikan oleh istrinya dress apa daster bunga, itu hartanya Bapak itu bukan sekarang? Harta, cuman nggak boleh dipakai. Iya, nggak boleh dipakai. Wah, aku pakai buat sholat Jumat nanti, nggak ya Om. ODGJ dong nanti dikiranya, ya kan? Maka nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai. Tapi boleh untuk dijual nggak Bapak itu? Boleh dia jual ke ponakannya. Ponakan, ini ada daster baru nih. Kamu kan belum menikah, ini kayaknya cocok nih. Nih bunga tuh, lihat bunga. Bagus nih. Berapa harganya? Terserah kamu deh, harganya berapa? Ya udah, dikasih, habis itu 50.000 misalnya. Makasih ya. Sah nggak jual belinya? Tidak sah. Kenapa? Kenapa tidak sah? Karena tidak ada harganya. Karena suami ini terserah kamu nih, nggak boleh jualan kayak gitu. Jualan seikhlasnya, nggak boleh kayak gitu. Nggak ada. Jualan cendol, bayar seikhlasnya, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Karena itu ada sisi gharar dari segi saman, yaitu harga. Harganya kan gharar, nggak jelas. Nggak boleh. Ntar kalau misalnya, nih cendol nih satu ini, berapa Pak? Seikhlasnya aja. Nggak bisa kayak gitu. Seikhlasnya aja.
Waduh Pak, maaf saya masih belajar ikhlas, kata dia. Saya ambil aja dah, udah saya nggak bayar. Oh siap gitu kan. Lah katanya seikhlasnya, saya belum ikhlas loh Pak. Adapun kalau saya dikasih saya ikhlas, bayar saya nggak ikhlas. Nah, gimana? Maka nggak boleh berdagang dan tidak sah berdagang dengan cara seperti itu. Kadang-kadang ada kayak gitu tuh orang-orang. Bayar seikhlasnya, nggak bisa. Kalau emang dagang atau sewa jasa harus ketahuan berapa. Iya, driver misalnya sama teman sendiri. Anda pesennya ini driver berapa? Satu hari Anda sewa mobil antum sama antumnya ngedrive. Berapa biayanya? Waduh, untuk antum Sat gak enak kan Sat? Gak enak gimana? Tarif Anda gak enak narifin. Gak harus kayak gitu. Harus tarifin berapa? Kalau mahal Anda gak mau, kalau murah Anda minta diskon. Ya. Aduh gak enak Ustaz, seikhlas Ustaz aja lah. Nah ini gak boleh. Gak boleh. Tapi boleh dari pihak Ustaz bentukan, ya udah saya sewa 500.000 belum biaya tol. Oke. Nah kalau ini boleh karena ada deal dan disetujui jelas berapanya. Tapi kalau misalnya berapa nih ponakan nih ada berapa harganya seikhlasnya, ya udah. Ustaz tanpa persetujuan apa-apa dikasih duit udah tukeran. Ini nggak jelas, nggak boleh. Tapi kalau udah ada deal, si ponakannya bilang 50.000 ya bang ya, 50.000 boleh nggak paman? Oh ya udah 50.000, oke asik 50.000 nggak apa-apa. Udah deal nih deal, oke 50.000 oke sip. Jadi nah ini bisa sah. Tapi kalau cuma serahin gitu doang nggak sah. Tapi seperti itu jemaah sekalian. Jadi tadi kaidahnya gimana? Seorang suami tidak sedikit pun boleh memiliki harta istrinya, kecuali apa yang diberikan oleh istrinya secara sukarela. Dan secara sukarela berarti tanpa ada tekanan. Ini pengecualian lagi. Ya. Tanpa ada tekanan pressure dari suami atau pemaksaan dari suami, dan bukan melalui cara barter. Atau bukan melalui cara penipuan ataupun pembodohan terhadapnya. Saya berikan contoh satu persatu. Kalau dengan tekanan untuk istri, misal tekanan atau keterpaksaan kepada diri istri, ditekan istrinya, ya ini cincin kamu dijual aja lah. Loh kenapa bang? Bang butuh duit. Waduh bang, janganlah, ini satu-satunya harta yang aku miliki gitu. Kamu bilang kamu miliki aku juga, itu juga akan mau satu-satunya. Yang mana yang benar nih? Ya itu kan beda kan. Memilikimu beda bang. Memilikimu itu tidak bisa dijual, tapi memiliki ini bisa dijual. Ya udah jual berapa, paling 2 juta, udah jual lah. Jangan bang, jual nggak? Durhaka loh. Wah diancam nih. Waduh gimana ya? Udah gitu istri polos lagi. Ya udahlah, nih bang jual bang. Nah, padahal untuk kerakusan suaminya. Maka ini tidak boleh, haram. Ya itu satu. Contoh lain juga tidak boleh dengan penipuan atau pembodohan terhadap istri. Ya, yaitu adanya permainan harga oleh suami. Jadi misalnya suaminya pengen beli harta istrinya, apa yang dimiliki istri, misalnya suami pengen beli kulkas istrinya. Ya, saya beli kulkas kamu ya daripada nganggur. Oh gitu, ini kulkas warisan bang. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kan ada nilai hartanya, saya beli ya. Kulkasnya mereknya apa? Ya apalah mereknya apa? Adalah merek-merek kulkas gitu ya. Merek yang bagus gitu. Pintunya ada 3. Ada nggak kulkas pintunya 3? Ada ya. Oke 3. Ya. Nah ada 3. Terus habis itu besar. Irit, orang aja bisa masuk ke dalam gitu kan. Nah kulkas ini gede nih, ini kan kulkas tua beb ya, jadi kayaknya saya taksir kayaknya paling 2,5 juta gitu. Wah aku mah nggak tahu harga mas, kata suami istrinya. Ya nggak tahu harga, diinin aja, taksir aja kira-kira. Ini mah 2,5 juta ini kalau second. Padahal kalau second bisa 5 juta misalnya. Tapi istrinya karena agak tell me sedikit, maka istrinya
udahlah nggak apa-apa lah, tawakal aja udah mas, nggak apa-apa aku jual 2,5 juta nggak apa-apa. Ini ghaban. Padahal aslinya kalau second itu paling murah 5 juta. Maka ini suami ini memperdaya dan menipu. Ya, memperdaya atau menipu. Maka udah kejual tuh. Akhirnya suami itu juga menjual ke pihak lain berapa? 5 juta. Berapa benefit yang dipunyai suami? 100% kan? Jadi dapat 2,5 juta. Jadi otomatis si suami punya 5 juta kemudian. Istri cuma udah punya berapa? 2,5 juta akhirnya. Udah terjual dah tuh kulkas ke pihak lain. Suatu ketika istrinya datang, ibunya datang, ibu kandungnya. Loh, nak, kok kulkas kamu yang satu itu nggak ada? Udah aku jual Mi gitu. Kemana? Ke pihak yang aku cintai. Masya Allah. Ya, dia mencintaimu tapi dia menipumu gitu. Pihak yang mencintai. Loh, yang kamu cinta kan banyak. Siapa? Ya suami gitu. Berapa kamu jual? 2,5. Yuk, mencak-mencak maknya. Kamu lulusan udah kuliah nggak ngerti harga. Itu nggak bisa 2,5 juta itu. Itu minimal 5 juta. Terprovokasi kemudian. Ya istrinya, masa sih bu? Coba cek di Shopee, Tokopedia, Marketplace semua, cek semua tuh yang itu. Yang second berapa? Dicek. Oh iya paling rendah 5 juta itu. Udah gitu paling murah itu. Wah langsung kemudian telepon istrinya. Telepon istrinya semuanya ya. Kemudian, Mas, kok dijual? Kok aku cuma dapat 2,5 juta? Harusnya ini 5 juta mas, segini harganya. Ya, maka suami berkilah gini. Sah nggak suami itu? Boleh nggak istri ini menuntut 2,5 juta lagi? Boleh karena ditipu oleh suaminya. Kalau misalnya suami nggak mau membayar, maka dianggap akad tersebut akad yang batil. Harus dibalikin itu kulkas. Kalau nggak dibalikin, kemudian dibiarin berlarut gitu aja masalah dan nggak dimaafin sama si istri, kemudian suami itu meninggal, maka apa? Maka boleh istri untuk mengambil dari harta waris 2,5 juta karena dianggap ngutang sama suami. Begitu jemaah sekalian fikihnya. Ana bukan bermaksud untuk komersil, bukan. Ini yang namanya hak harta istri. Ini belajar namanya gitu loh. Jangan kayak orang-orang awam nggak ngerti hukum-hukum ini kemudian udahlah mangkel sampai akhirat ketemu mangkel lagi itu. Ada 2,5 juta, diambil itu hak dia. Kalau nggak diambil di akhirat urusannya. Lebih sulit malah justru ini ngambil 2,5 juta dari harta warisan tersebut. Ya bukan harta warisan sebenarnya, harta suami yang telah meninggal. Ini hutang dulu ke saya, bayar dulu ke saya 2,5 juta. Itu malah menyelamatkan akhiratnya. Iya begitu ya jemaah sekalian. Jadi enggak semudah itu ya. Baik, dari Hudzaifah Ar-Raqashi radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, La yahillu malu mri'in illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali yang diberikan dengan kerelaan hatinya. Termasuk memakan harta seorang istri dengan cara yang batil adalah ketika seorang istri berkongsi dengan suaminya dalam sebuah usaha yang akan dilakukan secara mudharabah. Lalu si suami menguasai harta tersebut, berambisi ingin menguasai harta tersebut dan mengingkari modal yang telah dibayarkan istrinya kepadanya. Nah ini perlu diperhatikan jemaah sekalian. Kadang suami istri itu pakai skema apa? Mudharabah. Mudharabah itu di Indonesia adalah bagi hasil. Ya, ini termasuk akad syarikah atau akad syirkah. Apa itu akad syirkah? Yaitu berkongsi satu sama lain dengan modal masing-masing dan dengan pembagian nisab dari pembagian persentase dari laba masing-masing. Misal suami istri punya harta, kemudian pengen usaha warung kelontong misal, maka suami 50%, istri 50%. Yaitu suami 50% modal, istri 50% modal. Taib 50% berapa? Toko kelontong biar berapa kira-kira? Dari suami 25 juta, dari istri 25 juta. Mereka kemudian berserikat, berkongsi. Ini yang punya pertanyaan nanti di kertas cepetan Bu. Ini udah jam segini soalnya. Saya bentar lagi mau pergi. Ya. Kemudian
berkongsi seperti itu. Kemudian mereka berdiskusi kira-kira berapa nanti persentase laba yang masing-masing kita dapatkan. Kata suami, udahlah adil aja 50-50 laba per bulan ya, misalnya laba per bulan 50% ya. Maka kemudian akhirnya ditemukan di bulan pertama laba per bulannya qadarullah mendapatkan laba karena baru awal cuman 1 juta. Cuman 1 juta. Maka yang wajibnya dibaginya gimana? 500.000 buat suami, 500.000 buat istri. Seperti itu. Itu namanya mudharabah. Karena kesepakatan awalnya pakai persentase laba. Kemudian bulan kedua meningkat grafiknya dan meningkat terus grafiknya sampai suaminya mulai bertanduk suaminya. Akhirnya suaminya mulai mikir gimana caranya supaya saya menguasai semua dari ini. Ya, maka mulailah perlahan-lahan dia tidak memberikan 50% kepada istrinya. Berawal dari diberikan cuma 25% laba doang, atau dimanipulasi anggarannya dan dimanipulasi pula hasilnya. Dan istrinya nggak tahu karena istrinya udah repot ngurusin anak, ya kan istrinya punya bayi, makanya tadi pas dikasih daster nggak busi friendly nggak bisa. Ya karena punya bayi, udah repot, udah suami aja yang ngurus. Akhirnya suami mengkamuflase semuanya. Auditingnya tuh auditing yang palsu gitu. Yang 0 buat istrinya dikurangin, yang 0 buat dia ditambah. Akhirnya kemudian ya istrinya kan udah terima-terima aja. Misalnya terima 500.000 lagi. Ya padahal labanya total 2 juta misalnya. Suaminya dapat 1,5 juta. Iya beb, ini masih kayak gini-gini aja, bukan padahal lebih untung. Maka ini semua apa? Ini semua termasuk curang dalam mudharabah. Ini semua termasuk sebenarnya mencuri ya, tapi bukan mencuri yang sadiqah. Ya, dan itu harta haram buat suaminya dan itu akan dihisab di hari akhir kalau enggak mengakuinya di dunia. Ya, atau juga bisa dengan mengingkari modal yang telah dibayarkan istrinya kepadanya. Jadi enggak dianggap modal kamu itu. Semua modal dan semua harta dagangan itu dianggap milik suaminya. Ya, karena saya suami, saya kepala keluarga, semua yang kamu berikan ya itu ya ujung-ujungnya buat saya gitu. Maka seperti ini juga zalim. Baik, bahkan ia menisbatkan harta tersebut kepada dirinya semata dan menghalangi istri memperoleh bagiannya. Kata Rasulullah SAW, "Man idda'a ma laysa lahu falaisa minna wal yatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa mengklaim apa yang bukan miliknya, maka ia bukan golongan kami. Nauzubillah min dzalik. Dia mengklaim apa yang bukan miliknya dan silakan ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi terancam masuk neraka. Dan ini tentang hak orang lain. Ingat, hak orang lain kalau misalnya tidak ditunaikan di dunia, maka tidak akan dimaafkan di akhirat sampai ditunaikan di akhirat. Dan di akhirat yaumul la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan bermanfaat harta itu untuk dibarter di akhirat. Dan kenapa kemudian? Yaitu dikisos dengan cara apa? Dengan cara imma pahala dia dikurangi kemudian dilimpahkan kepada orang yang terzalimi. Kalau pahalanya habis, maka dosa orang yang terzalimi akan dilimpahkan kepada orang yang zalim ini. Seperti itu ya jemaah sekalian. Kita mungkin cukup materi sampai sini saja ya karena sudah jam segini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan masih di pembahasan hak harta istri insyaallah karena ini masih panjang dan masih banyak case atau kasus-kasus syukran Pak yang perlu kita sebutkan di kajian rutinan ini insyaallah. Bapak-bapak ada yang mau bertanya enggak Pak? Kalau bapak-bapak langsung aja Pak. Belum ada? Kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak. Bismillah, izin bertanya Ustaz, saya memiliki hutang 4 juta dengan ayah saya. Sebelum meninggal bapak bilang gak usah diganti, kamu pakai saja. Dan bapak saya meninggal dengan meninggalkan harta waris rumah di Depok dengan tanah 2 hektar di kampung. Wih, masya Allah nih enak nih. Apakah ketika warisan tersebut laku terjual, saya tetap membayar hutang tersebut? Ini satu majelis saya mendengar 2 kali petugas Shopee udah sampai barangnya tuh.
Saya ulangi, bapak saya meninggal dengan meninggalkan harta waris rumah di Depok dengan tanah 2 hektar di kampung. Apakah ketika warisan tersebut laku terjual, saya tetap membayar hutang tersebut? Tidak, karena secara nas lisan bapak mengatakan apa? Udah nggak usah, kamu pakai saja, nggak usah diganti. Maka ini udah menjadi perwujudan apa? Diikhlaskan 4 juta itu milik Anda, bukan lagi sebagai hutang. Apakah mungkin seorang ayah dan anak saling berhutang? Ya mungkin saja. Ini buktinya ada nih, ya kan? Anak berhutang pada bapaknya. Iya. Iya, kalau Bimbo kan bilang ada anak bertanya pada bapaknya. Ini ada anak berhutang pada bapaknya. Ya, pasti ini bukan di bulan Ramadan ini biasanya. Oke, bismillah. Bagaimana jika istri mendapatkan jatah uang tiap bulannya di luar dari uang kebutuhan pokok, yang mana uang tersebut bisa digunakan bebas oleh istri? Jadi mendapatkan jatah uang tiap bulan itu di luar dari uang belanja kebutuhan pokok, yang mana uang tersebut bisa digunakan bebas oleh istri. Ya alhamdulillah. Dari uang tersebut istri punya tabungan sendiri. Alhamdulillah. Apakah harta yang disimpan istri tersebut bisa dianggap harta istri? Yang mana jika suami meminjam uang tersebut sehingga suami wajib menggantinya? Iya. Itu menjadi harta hak istri karena akadnya adalah akad hadiah atau hibah. Bukan suatu nafkah. Nafkah itu untuk kebutuhan primer, sekunder, untuk kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, itu nafkah. Adapun untuk pemberian hadiah atau hibah, maka ini otomatis menjadi kepemilikan istri. Kepemilikan istri. Misal kan enaknya kan kalau misalnya untuk nafkah, kebutuhan sandang, pangan, papan, itu kan enaknya misalnya per pekan, bukan per bulan. Kalau per bulan cepat habisnya, per pekan. Misalnya 1 pekan dikasih istri 1 juta. Ini 1 juta buat makan, bayar listrik, bayar jajan anak, ya, atau jajanan biasa. Adapun jajan kericis ada lagi duitnya, ya asik ya. Jajan ke Hokben ada lagi. Ini untuk jajan-jajanan biasa atau makanan pokok atau listrik atau bayar laundry misalnya. Dan pokoknya kebutuhan pokok rumah tangga, oke? Itu. Nah, setiap akhir bulan si istri dapat gaji dari suaminya. Seolah-olah jadi istri itu bekerja dia. Ya, gajinya berapa? Sebulan dikasih 2 juta. Jadi total berapa per bulan kira-kira 4 minggu? 6 juta. 4 juta itu untuk apa? Kebutuhan pokok, dan itu bukan kepemilikan istri, tapi itu artinya pengelolaan istri. Beda, bukan milik istri, melainkan pengelolaan istri. Ya. Jadi istri itu nggak berhak untuk semena-mena atau semaunya untuk mengelola itu, melainkan harus untuk kebutuhan keluarga. Ya. Dan bolehlah sedikit-sedikit untuk infak, sedikit-sedikit kalau suami mengizinkan. Misal untuk fakir miskin infak 5.000 misalnya, itu mungkin secara uruf kita nggak masalah ya, secara uruf nggak masalah, uruf keluarga nggak masalah. Ya bayar tukang parkir itu memang kelaziman kadang-kadang. Tayyib. Kemudian 2 jutanya di setiap akhir bulan dikasih 2 juta, ini pure murni untuk istri, untuk kamu nih sayang. Setiap akhir bulan 2 juta. Nah 2 juta ini setelah diterima oleh istri, maka itu menjadi milik istri, hak istri, nggak boleh ditilap, nggak boleh apa-apain, ya begitu, oke? Dan istri kemudian punya dompet, suami juga tahu istri punya dompet, dompetnya gede, ya, dompetnya gede. Nah di dompet itu kan berbuku-buku, dompet istri itu beda sama dompet istri zaman Kartini dulu. Dulu dompet istri zaman Kartini kecil, ya gini doang nih, ya kelipet, uang-uangnya kelipet banyak itu, terus ditaruh di sini biasanya. Nah kalau sekarang dompet perempuan gede, ya ada tulisan Coach ya, biasanya itu, KW beli cilitan, ya ditambah dikit lagi juga cockroach itu jadi. Nah itu kan berbuku-buku tuh. Si istri bilang, beb sayang, ini di sektor ini uang belanja kita, tapi yang sebelah sini ini uang saya pribadi. Suatu ketika suaminya itu butuh makan, misal mau beli nasi padang, tapi dia nggak mau pakai duit dia, mau pakai duit yang ada di dompet yang besar itu, ya. Dan istri lagi pergi misalnya ke rumah mana gitu lah, atau lagi belanja, atau lagi ngapain, atau lagi pergi kemana gitu. Bolehkah sang suami membuka sleting dompet besar itu? Boleh nggak, Bu? Wah ini ibu-ibu baik nih, biasanya nggak boleh.
Boleh, boleh. Buka aja, boleh kan? Buka aja. Ngeliat isinya boleh nggak? Boleh. Ya, oh ini yang bagian belanja nih. Suami tahu karena udah paham, udah hafal. Wih, bagian belanja masih banyak nih. Bagian dia banyak juga. Manakah yang boleh diambil? Bagian belanja, ya kan ibu-ibu? Ya gitu. Jangan bagian pribadinya. Kalau memang dia mau ngambil bagian pribadinya, dia harus izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yang gitu? Jadi begini gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Boleh nggak minjem dulu 100.000 itu di dompet yang bagian punya kamu? Kan bagian yang belanja masih banyak yang mesti gitu. Ya, bagian belanja aja dulu. Aduh gimana ya? Gak enak nih kalau bagian belanja takutnya kurang nanti belanjanya. Udah lama nggak ngutang, lagi pengen ngutang gitu maksudnya. Kalau si istri ngizinin, boleh nggak? Boleh. Jadinya hutang atau bukan? Hutang, nggak jadi. Oh, ya udah mas, 100.000 ya hutangnya. Masa kata masnya? Masa jadi hutang sih sama suami sendiri? Ngeselin kan punya suami kayak gini kan? Iya. Tapi tetap itu menjadi hutang. Kecuali kalau si istri bilang ambil aja beb, nggak usah hutang-hutangan sama istri sendiri, masa kayak gitu? Ya. Alhamdulillah ya Allah gitu punya istri kayak kamu baik banget misalnya. Itu sekali, besoknya gitu lagi ya. Ya akhirnya lama-lama jadi hutang ya. Tadinya jadi pemberian jadi hutang. Jadi itu seperti itu fikihnya insyaallah ya. Kemudian yang kedua, Ustadz, jika terjadi khulu' dalam RT rumah tangga, khulu' ya. Rumah yang dibeli setahun pertama dibayar menggunakan harta istri. Setahun kedua suami yang bayar. Ini dia repot. Ini rumah punya siapa? Yang bayar siapa? Kok bisa beda-beda yang bayar? Saat pisah atau cerai, suami berkata, rumah ini untuk kamu saja secara penuh. Wah, itu udah cerai tapi dikasih rumah. Apakah boleh untuk seperti itu dalam hukum syar'i? Begini, jadi rumah yang dibeli setahun pertama dibayar menggunakan harta istri. Setahun kedua suami yang bayar. Ini nggak jelas nih punya siapa. Berarti kan berserikat ini berarti. Ya, namun saat pisah atau cerai suami berkata rumah ini untuk kamu saja secara penuh. Ini udah lunas belum? Kalau udah lunas berarti ya khalas, berarti suami telah menghibahkan hak dia kepada istri. Maka alhamdulillah. Maka kalau udah sepakat ini secara penuh milik istri, itu lebih afdol sehingga tidak lagi terjadi distorsi kepemilikan. Tidak ada lagi harta gono gini. Maka yang seperti ini kalau ridho suaminya memberikan sisanya untuk istri, udah hak istri semua, maka secara syar'i hukumnya sah dan itu dianjurkan agar tidak terjadi persengketaan ke depannya. Oke, berikutnya. Ustadz, dari awal perkawinan, rumah tinggal, mobil dibeli. Coba kali ini artinya apa ini? Ini apa? Bukan tulisan ini, apa isyarat, apa rumus atau apa itu? Ada bulat, kemudian ada strip gitu. Itu apa itu? Persen atau apa? Persen tapi bulat bawahnya hilang. Hah? Oleh. Ya oleh. Itu oleh. OL. Ya, dibeli oleh harta istri. Ya. Istri bekerja, masya Allah. Jadi dari awal perkawinan rumah tinggal, mobil dibeli oleh istri, masya Allah. Ini suaminya gimana? Di dalam perjalanan rumah tangga ada perbaikan rumah dan suami membantu 1/3 bagian renovasi, 2/3 dari harta istri. Sekarang suami istri bercerai, ya Allah. Oke. Yang ditanyakan, apakah ada hak suami atas rumah tersebut? Tidak ada. Karena perbaikan itu tidak melazimkan kepemilikan, ya. Perbaikan, renovasi tidak melazimkan kepemilikan. Maka rumah itu tetap aslinya milik apa? Milik suami. Milik istri. Apakah ya? Dari perkawinan tersebut ada 2 anak perempuan. Ya biarin aja mau diapain. Ya udah, 2 anak perempuan ya udah milik siapa? Ya milik dua anak perempuan milik suami dan istri. Tapi tergantung berapa usianya. Kalau masih kecil, masih belum lepas dari ibunya, maka wajib untuk diasuh ibunya. Adapun ketika anak perempuan sudah usia 7 ke atas, 7 tahun anak perempuan, maka suami lebih berhak untuk mengambil anak perempuannya. Untuk maslahat apa?
pernikahan nanti anak tersebut. Jadi setelah 7 tahun anak perempuan itu lebih berhak dipegang oleh bapaknya, ayahnya. Ya, emang begitu benar. Untuk apa? Maslahat apa? Maslahat pernikahan ke depannya. Masalah pernikahan ke depannya. Adapun anak laki-laki, adapun anak laki-laki 7 tahun atau sekitarnya setelah tamyiz itu diberi pilihan. Nak, tole, kamu itu mau sama siapa? Mau sama bapakmu atau sama ibumu? Maka kata anak laki-lakinya, aku mau bapak dan ibuku bersatu lagi. Masya Allah. Enggak bisa. Bapak atau ibu. Kalau anak itu milih ibu ya khalas dikeibuin. Kalau anak itu milih bapak ya udah keapain. Kecuali kalau misalnya anak itu memilih salah satu dari kedua orangnya dan diketahui orang tuanya ini fasik dalam mendidik dan bisa membuat anak ini bakal rusak, maka hakim hendaknya atau pihak keluarga hendaknya diskusi dan hendaknya memberikan kepada yang lebih bermaslahat. Kalau misalnya ibunya ODGJ atau ibunya keras atau gimana dan dikhawatirkan anaknya mendapat mudarat, maka ke bapaknya atau sebaliknya gitu ya. Untuk anak perempuan pada asalnya lebih berhak siapa? Bapaknya untuk usia 7 tahun ke atas. Ya begitu. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada istri ditalak suaminya tapi tidak ada uang iddah yang seharusnya ada untuk istri. Bukan uang iddah namanya. Ya. Iddah itu enggak pakai uang. Maksudnya nafkah mungkin. Ya, nafkah semasa iddah itu seperti nafkah terhadap istri sama. Ya, istri ketika dia di masa iddah maka silakan dia menafkahinya. Oke. Sudah diingatkan tapi suami tidak mau dikasih uang tersebut. Istri itu tidak ikhlas. Apakah itu termasuk hutang si mantan suami? Jika mantan suami itu wafat, apa boleh ditagih ke ahli warisnya? Untuk masalah ini kayaknya sulit untuk dia, tidak perlu ditagih ya. Tidak perlu ditagih ke ahli warisnya, apalagi ketika itu masa iddah yang mungkin menafkahi perempuan, menafkahi istri di masa iddah tidak sekuat hukumnya menafkahi istri di masa normal. Karena masa iddah itu kan melazimkan tidak mendapatkan kenikmatan berhubungan badan dengan istri misalnya gitu kan. Maka kekuatan nafkahnya ketika itu memang lebih rendah, lebih lemah. Maka sebaiknya tidak usah ditagih gitu. Ya. Allahu a'lam. Saya sering beli fried chicken di pinggir jalan. Setiap beli ayam bagian ceker seringkali jumlahnya berbeda-beda. Ya, siapa suruh beli ayam ceker? Ya kan? Terkadang beli 3.000 dapat 5, terkadang dapat 7 tergantung penjualnya. Apakah ini termasuk gharar? Karena setiap beli saya tidak pernah tahu akan dapat berapa. Ini bukan gimana ya? Kan penjualnya beda, ya. Jadi itu keputusan dari penjual. Sebelumnya kenapa ini kayaknya irit banget ini orang ya beli ceker harus ceker gitu? Karena murah ya. Beli 3.000 kadang dapat 5. Di penjual lain dapat 7. Sebenarnya ini kembali kepada urf aja, kembali kepada urf. Apakah ceker itu harus dinominalkan gitu kan? Ya, ini masih syukur-syukur aja masih dijual gitu loh. Ya. Maka ini kembali ke urf wallahu alam. Adapun urusan gharar, sebenarnya yang lebih tepat adalah untuk masalah-masalah kecil ini ditanya berapa 3.000. Karena ini sesuatu yang qalil, kecil, ghararnya kecil insyaallah. Berapa, Pak? 3.000, Pak? 5. Udah selesai. Kan gitu enaknya. Jadi sebaiknya nanya dulu. Asli ini gharar, ya gharar karena ketidakjelasan apa? Kuantiti ceker yang akan diserahkan. Jadi tanya dulu besok-besok, tanya dulu. Beli 3.000, Pak? Ya. Nah, tapi tetap sah jual beli ini karena apa? Barang yang diserahkan itu barang yang secara urf bukan barang yang besar sehingga ghararnya nisbatnya kecil sekali. Sekarang kalau misalnya ibu, nih saya tanya, ibu beli jengkol yang sudah disemur, semur jengkol, ya kan? Beli ini semur jengkol berapa? 10.000. Itu dihitung nggak sama jualnya? Berapa 10.000 dapat? Kan semau dia. Ya kan? Enggak Pak, benar enggak Pak? Suka jengkol Pak? Kalau dari, kok kayaknya kelihatan suka Pak? Jengkol, ya. Emang penjualnya dihitung gitu. Terus pas ibu kan udah diplastikin tuh, plastik putih tuh, yang transparan. Ibu hitung gitu satu-satu.
Ditanya sama penjualnya, ngapain dihitung Bu? Biar nggak horor, kan nggak gitu. Jadi untuk hal-hal yang sesuai uruf, bahwasanya itu udah bebas, udah nggak masalah segitu, itu dalam syariat dikembalikan pada uruf. Karena horornya kecil Pak, horornya kecil. Beda dengan sesuatu yang besar, maksudnya sesuatu yang horornya besar, yang tidak jelas dan itu besar. Ya, yang agak gedean gitu bagi tradisi kita itu sesuatu yang harus diketahui berapa kuantitinya. Contoh 1 dus untuk aqua yang nanggung itu harus tahu berapa 1 dus, harus ngerti, minimal ngerti lebih dari sekian pieces gitu misalnya, lebih dari 10 pieces minimal gitu supaya kegambar. Iya, supaya jelas. Adapun yang kecil-kecil kayak gitu, ya jengkol, apa tadi ceker, itu kan ceker nggak seberapa Pak. Ya masih dihitung juga sama ini ibunya, kok 5 sama dia 7, pelit banget yang 5 nih, gitu ya. Ntar beli ceker di Ricis, nggak ada di Ricis, nggak ada ceker. Ya, beli ceker di tempat yang lebih mahal misalnya, beli 3.000, kata pedagangnya, kata kasirnya, waduh Bu, di sini nggak ada yang 3.000-an, es teh aja 5.000 Bu. Masa sih nggak bisa 3.000, satu aja di situ aja bisa 5.000. Bahkan di pedagang ceker yang belum dimasak aja bisa dapat 10 kita. Soalnya samain. Ini bukan horor insyaallah, karena ceker itu termasuk yang rendah harganya, nggak seberapa. Iya, ibu beli beras misalnya, ketahuannya per butir atau per liter, apa namanya? Per kilo atau semisal itu. Ya nggak mungkin, karena ini mainnya bukan per butir. Oke, ini mainnya per piece ya. Tapi kalau misalnya pedagang ini memang 5, ya ibu nggak nanya, maka tetap sah karena horornya nisbatnya kecil begitu. Begitu juga dengan jengkol, sayur tahu, pare, ya kan? Sayur pare coba, irisan parenya dihitung, ya kan? Beli 5.000 Bu, ya beli 5.000 dikasih, dihitung berapa? Biar saya tahu berapa. 5.000 dapat berapa Bu ini pare ini? Bingung pedagangnya, dapat berapa ya? Saya secentong gitu berapa? 2 centong lah, nggak 2 centong berapa piece itu potongan parenya itu? Bu, ibu di warung sana aja deh belinya, jangan di sini deh. Repot urusan kayak gini, gitu kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika di awal suami meminjam harta istri, waktu berlalu suaminya belum bisa mengembalikan. Ketika suatu waktu istri mengikhlaskan harta tersebut agar suami tidak usah membayar, apakah itu sudah termasuk harta halal untuk suaminya? Iya, kalau istrinya mengikhlaskan udah nggak usah bayar, maka itu udah halal buat suami, bukan sebagai hutang lagi. Tetapi istri ini perlu ngomong ke suaminya. Ya, supaya pertama hati nggak nyangkut, yang kedua ada kejelasan, keikhlasan, ketulusan untuk diputihkan, gitu. Jadi kalau didiemin aja, ya jangan. Kalau didiemin aja nanti dianggap masih ada hutang. Ya Allah a'lam. Ayahnya pelit, ini langsung nanya kayak gitu. Ayahnya pelit, langsung kayak murka nih orang nih. Ayahnya pelit, jadi saya berbohong. Wah, ini. Ya, ayahnya pelit, jadi saya berbohong SPP anak harusnya 200 jadi 500.000. Terus ayahnya bisa dimanipulasi juga ya, bisa ditipu juga ya. Niatnya uang itu buat keperluan anak tiba-tiba dan untuk infak. Bolehkah Ustaz? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Yang dibolehkan oleh Nabi SAW adalah khudh, ambillah, bukan ikdzib, bohonglah, enggak. Ambillah kata Nabi SAW, yaitu ketika istrinya Abu Sufyan, istri Abu Sufyan datang ke Rasulullah SAW, kemudian bilang inna zawji sahih, ya sesungguhnya suamiku tuh pelit, sama gini, ayahnya pelit, ya gitu. Itu boleh ngomong kayak gitu, boleh. Kak Ustadz, maaf Ustadz, suami saya pelit. Ya, itu boleh seperti itu, tapi bukan dalam rangka pengen ngejek suaminya, bukan, tapi untuk mendeskripsikan bahwa sini keadaan seperti ini saat gitu. Kalau bisa jangan di depan umum, ya. Kalau ini kan nggak ketahuan nih siapa yang nanya, ya kan? Tahu nggak Pak siapa yang nanya? Kalau ngerasa, mungkin ngerasa ya Pak ya? Enggak. Ya, nggak tahu kan siapa yang nanya? Nggak tahu siapa yang nanya, nggak apa-apa. Asal nggak sebut nama kan? Ayah saya dalam kurung Sutarjo misalnya pelit, ya jangan. Ntar keluar bapaknya kemudian udah pulang kata bapaknya gitu. Ya ayahnya pelit, jadi saya berbohong. Nggak boleh berbohong seperti ini. Kalau bohongin suami, memang suami pelit betul, tapi hukum syar'inya adalah Anda jangan berbohong wahai ibu.
Ya, SPP anak harusnya 200 jadi 500.000. Jangan dibiasain gitu. Nanti akan muncul cabang-cabang kebohongan berikutnya. Berhasil nih ngebohongin suami, 200 jadi 500 SPP. Oh, jadi kalau SPP nih kalau urusan anak, apa bayaran sekolah, ada pihak ketiga itu sekolah bakal ini takut di suami besok. Ini ada mas ada iuran mas. Ada iuran buat anak, buat nabung padahal nggak ada. Nanti ada lagi. Setan kan kayak gitu, nanti lama-lama bercabang-cabang. Jadi biasa hal itu. Jadi jangan. Dan juga nanti madaratnya kalau ketahuan oleh suami itu bisa bahaya, ini istri kena nanti. Nanti ketahuan suami pas ketika bagi rapot ya, suami ngobrol sama bapak-bapak lainnya, suami ngeluh, di sini sekolah mahal ya, SPP aja 500, padahal fasilitasnya gini 500 kata bapak lainnya. 500 dari mana? Setiap hari saya kan anak kita sama sekolahnya, sama kelasnya. Orang saya tiap bulan 200. Masa sih 500 Pak? Bapak itu terlalu meremehkan duit sih. 500 Pak, saya tiap bulan tuh saya kasih istri saya 500 buat SPP doang. Udah kayak di pesantren aja Pak gitu kan. Bapak kali halu 500, 200 gitu ya. 200. Nih buktinya tuh pembayaran 200. Coba tanya istri Bapak. Nah, mulai kayak geram ya. Wahai perempuan, kata istri atau suaminya, berapa ini SPP-nya? Atau saya tanya ke TU-nya, berapa Pak SPP-nya? 200 bulan. Astagfirullahaladzim, ternyata selama ini saya ditipu. Ya, kamu langsung bermasalah. Udah besok-besok ibu minta maaf sama suaminya. Ya, kalau udah terlanjur terjadi, minta maaf sama suami. Bilang ke suami dengan jujur, Mas maaf Mas, saya habis kajian, saya tanyain gini. Ini kertasnya saya balikin nanti saya balikin. Saya tadi habis kajian ternyata kayak gini, bohong seperti nggak boleh Mas. Mohon maaf, minta maaf. Sebelum minta maaf, ibu doa sama Allah. Ya Allah, jadikan hati suami saya lembut untuk saya minta maaf. Siapa tahu dengan minta maaf dan jujur, atau ini rekamannya di crop, atau rekamannya ini buktinya nih. Saya yang suruh minta maaf. Ibu ini tolong minta maaf sama suaminya. Membohongi suami seperti ini, tapi memang demi maslahat anaknya. Dan saya nasihati bapaknya ini, jangan jadi pelit. Jangan jadi pelit. Kalau pelit itu nanti hisapnya juga berat di akhirat. Ya, banyak hutang kepada anak istri nanti di akhirat. Nanti pahala-pahalanya ngucur ke anak istri takutnya. Jadi jangan pelit. Ingat wahai para bapak, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yaitu di hari kiamat nanti banyak bapak-bapak yang lari ngelihat anaknya dan istrinya. Kenapa? Karena hak-hak anak dan istri kurang tertunaikan, lari nanti di akhirat. Tapi mau kelari kemana? Bakal dipertemukan juga, bukan buat akad nikah, buat dituntut oleh anak dan istrinya. Ini ya Allah nih, bakhilnya minta ampun ini. Suami ya Allah akan dituntut nanti sama anak istri. Maka dari sekarang jangan jadi bakhil. Jangan sampai membuat istri dosa berbohong seperti ini. Tapi buatlah istri tentram, anak juga nyaman. Insya Allah makin berkah kalau kayak gitu. Kalau kayak gini kan jadi kan dibohongin suaminya, suaminya juga pelit. Maka udah normal aja hidup, jangan pelit ya. Ini kalau mau diambil lagi silahkan Bu, ya nggak apa-apa. Ya dikasih ke suami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan suami boleh minjam sama suami. Gimana? Masa suami boleh minjam sama suami? Ini duanya suami nih. Jadi dua-duanya suami. LGBT dong. Gimana? Iya benar nih teksnya suami kok. Ya bagaimana kalau istri meminjam sama suami? Kalau misalnya istri minjam sama suami juga boleh. Jangan nambah-nambah lah Pak. Ini saya mau ini Pak. Mau pulang Pak. Mau pergi, mau ke tendean. Jadi bagaimana kalau istri minjam sama suami? Boleh. Di luar dari kebutuhan primer. Misalnya istri pengen tapi ngapain minjam, suami kayaknya suaminya pelit juga nih kayaknya. Misalnya sayang aku mau perhiasan ini sayang gitu, pinjam duit dong. Tapi ini kayaknya nggak ada suami istri kayak gini ya. Emang kalau istri mau beli perhiasan minta atau minjem biasanya? Minta. Atau mungkin dia tahu suami nggak bakal ngasih kalau misal diminta, melainkan minjem. Oke, ya boleh. Akadnya akad pinjam. Tapi ini suami ya agak-agak gimana gitu ya. Jadi kalau perhiasan baiknya minta terus dikasih. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya udah, itu kan suami nggak wajib untuk memberikan perhiasan lebih dari kebutuhan primer. 2, bagaimana hukumnya kalau ustadzah mengatakan pembayaran ngaji seikhlasnya? Oke.
ustazah maupun ustadz. Ya, misalnya ustazah diundang sama majelis taklim majelis taklim ibu-ibu ya. Jadi MT-nya namanya MT ibu-ibu gitu ya. Majelis taklim ibu-ibu, ustazah fulanah misalnya. Ustazah Afwan, kami berkenan untuk mengundang ustazah supaya ngisi kajian masjid ini dan seterusnya. Alamatnya ini gini. Oh, insyaallah kapan ya? Sekian, waktu sekian. Oke, insyaallah deal, insyaallah. Afwan ustazah gitu. Ya. Kira-kira kami ini perlu membiayai berapa ya gitu. Maka kata ustazah, seikhlasnya. Apakah ini benar? Pertama, pertanyaan panitia terhadap ustazah ini, ya itu kan berarti kan ingin membayar, ya. Dan ustazahnya bilang ikhlasnya. Jadi ini sepertinya pengen ada akad jual beli jasa, yaitu akad ijarah, mengontrak ustazah untuk mengajar. Ingat di sini ada dua metode dalam mengajar, dalam pembayaran untuk mengajar. Metode pertama ijarah. Ijarah yaitu menyewa ustaz atau ustazah untuk ngaji atau ngisi atau ngajar di sini misalnya. Maka ini perlu ada kesepakatan di awal. Ya, misalnya berapa kira-kira kami bisa membayar antum ustaz. Bahasanya enggak enak kalau membayar antum ustaz, kayak ustaz bayaran gitu. Tapi emang ustaznya emang minta dibayar. 500.000 misalnya. Kalau emang setuju ya udah jadi akad ijarah. Berarti ini amanah ijarah. Oke Ustaz, nanti insya Allah dibayar setelah selesai kajian, transfer atau dengan amplop. Ya. Nah oke. Itu apakah boleh? Secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Walaupun secara apa ya? Secara kebersihan hati kurang ya. Kurang. Karena ada iming-iming langsung seperti itu nggak baik ya. Tapi ada yang metode kedua dan itu umumnya kajian sunnah atau kajian lainnya seperti ini. Yang kedua yaitu Ustaz anak undang antum gini ya. Enggak ada pembicaraan apa? Biaya enggak ada pembicaraan biaya. Lepas aja gitu. Maka kemudian setelah saya kajian ya, mau DKM atau nanti ngasih berapa itu bebas. Bebas. Iya. Ternyata pas pulang ustaznya selesai kajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Ngobrol sama panitia, ngobrol. Ustaz bilang, enggak dikasih-kasih ya dari tadi ya. Iya lama nih. Apa? Oh nanti pas pergi, pas pulang insyaallah. Udah ya, saya mau ada jadwal nih cepat-cepat pulang. Oh iya Ustaz, makasih ya syukron ya. Syukron. Ustaznya pulang kemudian dengan ngangkal di hati. Awas lo ya, enggak bakal gue datang lagi kemari gitu ada Ustaz. Taib, apakah ini boleh seperti ini? Dari segi kepanitiaan boleh, nggak memberi apa-apa, cuman syukron, jazakallahu khairan itu nggak masalah. Dari segi fikihnya nggak masalah, karena tidak ada akad ijarah di sini, nggak ada perbincangan tentang sewa jasa, nggak ada. Dan ustadz ini harus ikhlas di sini, harus ikhlas, benar harus ikhlas. Iya. Akhirnya ustadz nggak mau nyerah, mungkin lupa tuh panitia. WhatsApp Assalamualaikum, syukron ya tadi undangannya, masya Allah enak banget pastinya. Pengen supaya ada komunikasi lagi supaya mungkin teringat gitu loh. Kalau misalnya saya belum dapat apa-apa nih, buah nggak dapat, parcel nggak dapat, duit nggak dapat gitu misalnya. Ini bukan pengalaman loh ya, ini pengalaman orang ya. Ya kemudian tetap aja alhamdulillah jazakallah Ustaz ya, udah memberikan kami tausiah dan seterusnya. Oh gitu ya Ustaz ya. Ditutup sama panitia. Udah ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongkol makin ternyata emang enggak ada di sini. Apakah ini mengurangi keikhlasan? Mengurangi keikhlasan kalau saya. Karena apa? Karena tidak ada akad sebelumnya. Biar Allah yang membayarnya dengan pahala. Adapun kalau misalnya ternyata dia dikasih ada amplop ya, dikasih. Ini Ustaz Afwan dari kami gitu. Ya, wah tebel nih kayak ini. Wah tebel nih, tebel banget ini ya. Kemudian ditaruh di kantongnya, di rumah dibuka sama bini ya, pas dirobek, prek, buku saku doa dan zikir. Kira-kira gimana? Hah? Buku saku doa dan zikir yang harganya 3.000-an. Astagfirullahaladzim. Panitia zaman sekarang ya. Ya mungkin juga dulu astagfirullahaladzim ustadz zaman sekarang ya gitu juga ya. Maka ini harus menerima karena apa? Ini hadiah. Oh taib. Kemudian di majelis lain dikasih amplop tebel. Pas buka
3 juta. Alhamdulillah. Giran buku doa zikir pagi petang, astagfirullahaladzim. Giran 3 juta, alhamdulillah. Tuh, lihat bedanya tuh niatan ya. Jadi ketika misalnya itu tidak ada omongan, maka masuknya ke hadiah. Gitu. Jadi kalau hadiah itu seikhlasnya tanpa omongan. Ini saya mau pergi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, setelah pensiun suami tidak bekerja lagi. Ya iyalah Bu, namanya pensiun ya nggak kerja lagi tuh, ya kan? Jadi semua kebutuhan primer dan sekunder istri yang menanggung. Bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya tidak boleh, melainkan suami harus mencari nafkah. Kecuali kalau suami udah sakit-sakitan, nggak mampu, maka itu diberi uzur. Kalau udah sakit-sakitan nggak mampu, maka anaknya yang wajib untuk menafkahi kedua orang tuanya, bukan ibunya yang bekerja, bukan. Tapi kalau ibunya mau bekerja nyari duit nggak masalah, selama tidak melanggar syariat. Ya, suami masih sakit, suami masih sehat, sudah dinasihatin untuk kerja karena suami adalah Allahu Akbar. Ini nggak tahu lah isinya. Berkewajiban menanggung kutukan. Oh, kebutuhan keluarga. Iya, benar, suami ini menanggung kebutuhan keluarga, maka wajib bekerja. Dan suami ini berhutang kalau memang dia masih sehat, dia berhutang secara syar'i kepada istrinya. Ustaz, teman saya telah bercerai dengan suaminya dan hak asuh anak pada mantan sang istri. Ke temannya. Di persidangan suami sudah bilang mau memberi nafkah kepada ketiga anaknya sebesar 9 juta. Ini 9 juta per apa? Kalau nih nafkah 9 juta sampai kapan Pak? Sampai dia mati. Ini nggak bisa. Kan rutin nafkahi sesuai kebutuhannya. Tapi itu semua diingkari. Pihak mantan suami tidak memberi nafkah yang sudah dijanjikan. Itu urusannya di akhirat nanti. Akhirnya mantan istri menjual harta suaminya untuk membiayai ketiga anaknya. Ini menjual harta suaminya berarti kan mengambil sebagian harta suaminya untuk membiayai. Ini boleh, seperti ini boleh, karena dalam hadis tersebut, khudh, silakan ambil harta suami untuk menafkahi anak-anak itu. Tapi ingat, kalau udah cerai kayak gini, untuk menafkahi ketiga anaknya, bukan menafkahi dirinya. Artinya dia tidak boleh memakan makanan atau harta dari harta tersebut, nggak boleh. Dia harus punya sendiri si istri ini. Jadi itu untuk anaknya saja. Kecuali kalau misalnya 3 anak ini, 1 masih menyusui, maka dia berhak mendapatkan mukafaah dan ganjaran dari persusuannya itu. Ya begitu. Wallahu alam. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.